Halo, nama saya Arif. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kami ingin mewawancari tentang sistem informasi akademik ITEBA. Gak usah berlama-lama lagi. Let's go. Pendapat saya sih Siakat ini sangat membantu lah ya buat sehari-hari kita kuliah kan, buat pembelajaran kita dapat informasi dari situ kan, misalnya jadwal kuliah, habis itu dan lain-lain lah kan seperti itu. Kalau untuk produktivitas ITEBA pasti lebih produktif ya, terutama lebih menyerap lagi tenaga-tenaga terutama di tenaga IT karena memang yang namanya Siakat ini kan dikendalikannya dari server. Kalau menurut aku sendiri dari Siakat itu ngebantu banget buat produktivitas buat mahasiswa sini. Karena kayak mau ngumpul tugas bisa lewat online, nggak harus ke kampus. Untuk dosen-dosennya juga kalau ada yang di luar bisa meeting online, bisa kelas online. Ya, Siakat ini sebenarnya adalah sistem yang wajib dipunyai oleh kampus. Kenapa? Semuanya di Siakat itu bisa dilakukan. Absensi, ujian, dan lainnya semua di Siakat. Oh, jelas sangat berdampak ya. Karena contoh simpel aja, ketika kita punya kelas, kita harus absennya by Siakat, ya kan? Jadi itu sudah tersistem ya. Bahkan jadi murid pun tahu, oh ternyata saya kurang segini absennya. Oke, kalau untuk Siakat sendiri itu merupakan sarana pendukung bagi kita sebagai mahasiswa dan dosen ataupun tenaga teknik lainnya. Kita bisa gunakan itu untuk pengaturan jadwal, untuk penelitian jadwal, penginputan nilai dan sebagainya. Artinya hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kegiatan akademik semuanya bermuara ke Siakat. Kalau misalkan nggak ada Siakat, ya itu tadi produktivitas mahasiswanya jadi kehambat. Kalau mau apa-apa harus ke kampus dulu. Belum lagi di daerah kampus kita kan macet ya. Jadi kalau bakal ganggu banget buat mahasiswanya. Dan kalau misalkan ada kelas jadi susah. Kurang maksimal lah kita belajarnya karena tidak ada sesuatu yang membantu kan. Karena Siakat ini kan sangat membantu buat kita belajar kan. Kalau gak ada Siakat mungkin agak susah ya, apalagi kita pengajuan kartu rencana studinya aja dari Siakat gitu kan. Jadi mungkin ya harus ngantri lagi kayak zaman dulu gitu kan, ngelis nama satu-satu, pilih kelasnya siang atau malam. Kalau kampus tidak memiliki Siakat, nanti salah satu kendalanya adalah dalam pengorganisasian nilai-nilai mahasiswa. Karena kampus pasti harus punya berkas yang sangat banyak. Dan kekhawatirannya kalau tidak mempunyai Siakat adalah data-data mahasiswa itu rentan akan hilang. Kalau Siakat tidak ada, untuk kegiatan kampus masih bisa berjalan, cuman penggunaan dari teknologi yang sudah ada, kemudian dari kecepatan kita mendapatkan informasi pasti berkurang. Nah, kurangnya adalah kalau orang bisa menyusun jadwal dalam 1 hari, kalau kita masih belum pakai mungkin seminggu lebih kita baru bisa mendapatkan jadwal. Kemudian dari segi lain informasi pun juga lebih cepat dari Siakat. Kalau di kampus kita nggak punya Siakat berarti everything will be manually ya. Semuanya pasti serba manual dan manual itu resikonya banyak sekali, apalagi human error ya. Jadi kalau nggak ada Siakat dia jelas pasti akan kerepotan, susah dan kurang efisien dan efektif. Kalau untuk saran Siakat lebih ke kapasitas sih sebenarnya, karena kayak kemarin tuh error terus kan ya. Jadi kapasitas untuk orang akses servernya itu harus lebih ditingkatin lagi. Kalau untuk aku sendiri mungkin kadang masih banyak sering ngedown ya. Aku nggak tahu itu karena apa, mungkin karena servernya atau apa ya. Mungkin itu sih yang perlu ditingkatkan lagi, soalnya masih sering ngedown kalau diakses barengan. Saran saya sih untuk kedepannya semoga ya Siakat ini ada aplikasinya. Jadi kita bisa download kan. Jadi mengurangi error lah kan kalau kita rame-rame membuka aplikasinya linknya itu kan. Mungkin yang bisa dikembangkan dari Siakat, mungkin mahasiswa bisa mengisi kuesioner sesuai dari waktunya. Jadi misalnya sudah selesai masa perkuliahannya, nah mahasiswa harus mengisi kuesioner
yang dimana itu ada timelinenya gitu. Jadi nggak satu semester kemudian baru diisi, nggak sebelum itu baru gimana kayak gitu. Oke, sarannya kalau untuk Syakat adalah lebih banyak fitur-fitur yang lebih memudahkan. Banyak fitur-fitur atau banyak bagian-bagian yang rasanya lebih disimpelkan aja. Jadi kedepannya kalau bisa dia dibuat lebih sesimpel mungkin. Tapi sesimpel mungkin tidak mengurangi makna dari Syakat itu sendiri. Tidak mengurangi fungsi dan keutamaan dari Syakat itu sendiri. Kalau untuk Syakat sendiri, saran saya paling bisa diakses di handphone terkecil sekalipun. Karena target kita memudahkan untuk digunakan oleh semua orang, oleh semua device. Kalau bisa ketika dia dipakai di handphone kecil, fiturnya atau tampilannya masih sama ketika kita menggunakan yang lebih besar. Nah, kemudian dari segi fitur-fitur baru, contoh ada fitur-fitur yang mungkin tidak ada dipergunakan, bisa diganti atau dihilangkan. Atau ada fitur-fitur yang sifatnya sudah muncul namun tidak bisa diklik, itu juga ada. Paling hal seperti itu yang harus diubah dari Syakat.